Kami tahu ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan sudah atur dan tentukan. Terima kasih Tuhan untuk yang berbahagia, Bapak Siregar dan Ibu Panjaitan, beserta keluarga besar mereka ya Tuhan. Kami tahu ini adalah waktu-waktu yang ditunggu-tunggu bagi mereka. Dan kami percaya mulai dari acara ibadah, acara adat sebentar, sampai selesai dalam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan turut beracara sehingga mendatangkan kebaikan. Ya Tuhan, bagi yang bersangkutan maupun kami semua. Biarlah firman ini yang singkat dapat tertanam di dalam hati kami. Kami siap dengar firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau awal-awal kekristenan kita dulu, saudara, ayat ini kita pahami begini, saudara. Saya imani bahwa saya akan menikah umur 25 tahun. Betul. Umur 25 tahun saya menikah. Ini contoh ya. Nanti setelah menikah saya imani. Dari rumah kontrakan, rumah sewa-sewa, selanjutnya saya nanti punya rumah sendiri. Itu 5 tahun depan, paling lambat 6-7 tahun depan, doa saya, iman saya ini terkabul. Bisa saja terjadi, saudara. Saya imani bahwa lagi sakit ya, kan belum ada tanda-tanda sembuh, dokter udah tolak. Aku imani bahwa saya pasti sembuh. Dikasih target lagi, Tuhan 1 bulan ke depan aku sembuh. Bisa saja terjadi, saudara. Namun saudara, saya mau beritahu kepada kita bahwa dunia ini kan diambang perang dunia ketiga. Dan Alkitab katakan bahwa dunia ini pasti akan dihancurkan. Kemudian kita akan berpindah ke langit baru, bumi baru. Kan Alkitab bilang begitu, saudara. Saya hanya mengingatkan. Jadi di dunia, di akhir daripada akhir zaman ini, saudara, tentu pemahaman kita tentang iman dasar dari segala sesuatu dan bukti daripada yang kita harapkan, saudara sekalian, harus meningkat juga. Disesuaikan dengan keadaan zaman ini, saudara. Untuk itu saya bawa saudara untuk lihat dulu ayat ini. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah, apa sih itu? Hah? Halo? Apa bilang? Yang kelihatan sementara. Terus, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal, saudara. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat, saudara. Jadi ini mengarah kepada keabadian. Kehidupan nanti di sana, saudara. Manusia kan bukan hewan. Begitu mati selesai. Tetapi saudara dan saya adalah manusia ciptaan Allah. Harus berpulang, harus kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam hidup ini, baik atau jahat. Jadi iman yang dimaksudkan di sini, ya, yang tidak kita lihat itu menuju kepada kekekalan, keabadian, saudara. Nah, hidup ini, manusia jasmani ini makin tua, ya, makin kekuatannya tidak lagi seperti dulu, akhirnya mati, saudara. Nah, Tuhan menjanjikan ada kehidupan yang abadi. Ada kehidupan yang kekal, saudaraku sekalian. Maka itu sebabnya untuk itu kita harus punya iman, saudara. Kita harus miliki iman.
Nah, di dalam kita baca di dalam hubungan dengan acara ini hari ini, saudara. Ya, saya bawa saudara untuk lihat di dalam ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat 7. Jadi hubungan keluarga ini, saudara. Acara adat sebentar, kurang lebih jam 10 akan dilaksanakan, ya, dengan harapan ini jalan dengan baik. Jadi saya kaitkan ini dengan hubungan kita keluarga. Iman dan kekeluargaan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Perhatikan ini, saudara. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Katakan sama-sama dengan saya. Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, itu saudara. Apakah Nuh sudah tahu waktu Tuhan beritahu bahwa akan kau persiapkan bahtera? Apakah sudah terjadi itu? Air bah, ya, bahwa cuman mereka 8 orang yang selamat. Apakah itu sudah terjadi? Belum, saudara. Tetapi apa yang Tuhan bilang, bangun bahtera supaya keluargamu selamat. Ya, karena ini yang tidak percaya, yang fasik-fasik ini mati habis. Tuhan bilang begitu, Nuh percaya. Kalau dia tidak percaya, tidak mungkin dia bangun bahtera. Ya kan begitu. Jadi singkatnya dia percaya. Dia percaya apa yang Tuhan bilang akan terjadi ke depan. Nah begitu. Sekarang masalahnya saudara percaya enggak? Bahwa setelah mati ada pengadilan. Kan? Bahwa setelah mati apa? Yang mengiringi kita. Perbuatan. Kan kita bilang begitu, saudara. Bukan mobil, emas perak, rumah dan lain sebagainya. Enggak, saudara sekalian. Perbuatan. Itu yang mengiringi. Percaya enggak itu? Kalau itu kita percayai, saudara, maka kita seperti Nuh. Kita mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Jadi Pak Siregar dan Ibu harus bahu-membahu menyelamatkan keluarga. Artinya begini, saudara. Artinya, Pak Siregar tidak boleh masuk surga sendiri. Begitu dengan Ibu, aku aja sendiri masuk surga, istriku, anak-anakku masa bodoh. Udah dewasa, udah besar, kerjakan masing-masing keselamatan. Tidak boleh begitu, Pak. Tetapi Anda berdua harus bekerja sama, ya kan? Bagaimana anak-anak ini supaya mereka tuh punya iman. Itu. Jadi saudara sekalian, di dalam mengerjakan keselamatan itu kan memang tidak mudah. Ya kan? Maka itu di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman dan pengharapan. Iman apa? Ya, itu yang itu akan datang, saudara. Itu sudah pasti, saudara. Sebelah saya, ayah ibu udah nggak ada. Sebelah istri saya, dua-dua juga nggak ada. Sekarang saya. Nanti saya juga pasti menyusul. Masuk di dalam keabadian. Nah, saudaraku sekalian, Yesus katakan begini. Aku pulang ke rumah Bapa, aku kembali kepada Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Jadi dengan kata lain, Pak Siregar, Ibu, kita semua mempersiapkan bahtera supaya keluarga kita selamat. Bagus. Mulai dari sekarang pikirkan, anak aku jadi apa ke depan? Harus. Ya. Anak-anakku jadi apa? Bagus. Tetapi dengar baik-baik ini, saudara. Apa gunanya semuanya itu terjadi, tetapi anak-anak kita tidak punya iman? Apa gunanya? Ya kan? Dia nanti setelah berhasil lupa kepada kita orang tua. Kan banyak yang begitu. Setelah dia berhasil dia lupa kepada orang tua, kepada ayah ibu. Banyak begitu, saudara. Banyak di zaman sekarang tuh anak-anak yang durhaka, saudara. Lupa kepada ayah ibunya. Padahal kita nggak bisa balas kebaikan orang tua kita. Manapun kesalahannya, anak-anak tidak boleh turut campur.
Udahlah ayah begitu, udahlah ibu begitu. Lantas kita menghakimi ayah ibu kita. Dari mana nih kita datang? Itu maksudnya saudara. Karena dia salah. Emangnya kita Tuhan? Begini untuk ayah ibu yang tidak ingat sama saya. Oleh saudara. Itu gak beriman namanya. Orang yang beriman tetap menyayangi ayah ibunya. Sekalipun bagaimana rusaknya orang tua kita. Itu bukan bagian kita. Bagian kita punya iman, takut dan gentar kepada Tuhan. Amin saudara. Begitu. Jadi kita perlu pikirkan orang anak-anak kita. Tetapi jangan lupa pikirkan keselamatan mereka. Itu dia saudara. Maka itu sebabnya Pak Regar dan Ibu tolong. Jangan cuma kasih ajar, suruh dia gereja. Tetapi juga harus jadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Itu penting saudara. Ya, kalau anak-anak nggak gereja, suruh dia gereja, ya kan? Bagaimana kalau nggak pernah gereja? Harus suruh dia gereja. Saya ini gembala, ya, udah 40 tahun lebih. Sekarang umur saya 64, udah banyak lihat. Anak-anak tidak dididik dengan benar di tengah-tengah keluarga kita. Minta maaf ya, ayah ibu nanti banyak air mata, banyak nangis. Ya ini rambut sudah putih. Saya sengaja nggak cat. Rencana mau cat pirang tapi nggak jadi. Jangan serius ini, jangan serius. Dengar nih firman Tuhan saudara. Saya sudah banyak melihat. Kalau anak-anak kita tidak didik dalam iman, maaf ya. Ayah ibu nanti menangis banyak untuk anak-anak ini. Ya, dia udah lebih besar, dia udah lebih pintar, lebih tinggi, lebih besar, udah nggak bisa diatur. Hanya dari kecil didik dalam iman. Contohnya bagaimana? Seperti Nabi Nuh. Nuh ini saudara. Begitu saudara. Masalah dalam hidup kita itu sudah pasti saudara. Tetapi masalah-masalah itu membuat kita semakin dekat, semakin yakin, semakin mengerti bahwa Tuhan kita itu hidup adanya. Amin saudara. Nah Tuhan yang kita tahu di sini kita harus alami. Kita harus alami. Seperti apa yang dilakukan oleh Nuh. Puji Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan ya. Pendek-pendek saja. Supaya tertanam dan melekat di hati. Ya. Dan itu kita bawa pulang. Pesan terakhir firman Tuhan. Ingat baik-baik. Sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita saudara. Dia tidak ingin satupun di antara kita binasa. Melainkan semua selamat. Maka itu sebabnya iman harus dikembangkan. Harus ditambah-tambahkan. Puji nama Tuhan ya. Itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Dan kita mau berdoa dulu. Kita berdoa dan saya akan serahkan selanjutnya dulu kepada pembawa acara untuk melanjutkan. Dan saya nanti akan tutup terakhir. Baiklah kita tundukkan kepala. Bapa di surga, tolong kami agar kami memiliki iman ya Tuhan. Bukan hanya untuk hal-hal sementara di dunia ini. Dan terima kasih di dalam segala pengertian-Mu. Ya Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu kabulkan. Tetapi kami ingin yang lebih lagi ya Tuhan. Supaya kami masuk rumah Bapa yang kekal. Yang Engkau sudah janjikan. Tolong kami Tuhan di dalam perjuangan. Memperjuangkan hidup kami ini. Tolong kami Tuhan supaya semuanya ya Tuhan kami bertumbuh di dalam iman ya Tuhan. Dan kami boleh melihat bukti-bukti itu sampai nanti kami lihat langit baru bumi baru. Yang sekarang ini di dunia kami belum lihat tetapi kami percaya kami akan melihatnya nanti ya Tuhan. Tolong kami agar terus bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Engkau. Ampuni salah dan dosa kami. Sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami akan lanjutkan acara ini sampai selesai. Tuhan pimpin dan tuntun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.